isi batin kita itu cepat atau lambat pasti akan terlihat, pasti akan kelihatan. Meskipun mungkin kita sembunyikan, meskipun mungkin kita tidak ingin orang lain sama sekali tahu. Tapi kalau itu sudah jadi isi hati kita, pasti akan kelihatan. Misalnya ya, antara orang yang ikhlas dengan orang-orang riya misalnya, yang pamer dengan yang tulus, itu mungkin tampilannya rasanya mirip-mirip saja. Tapi tetap akan kita bisa mendeteksi, kita bisa merasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, langsung saja kita mulai ngaji kita. Sesuatu atau apa yang disimpan atau disembunyikan fi ghaibis saroir, di ketersembunyian yang rahasia, di kedalaman batin. Ada yang menerjemahkannya begitu. Zoharo, pasti akan tampak fi syahadatil dzawahir, dalam aspek lahiriah yang kelihatan. Jadi apa yang kita sembunyikan di batin kita pasti akan terlihat dalam kenyataan lahiriahnya. Ini hikmahnya pendek, tapi maknanya dalam, implikasinya ya. Jadi di hikmah ini Ibnu Athaillah ingin mengatakan bahwa isi batin kita itu cepat atau lambat pasti akan terlihat, pasti akan kelihatan. Meskipun mungkin kita sembunyikan, meskipun mungkin kita tidak ingin orang lain sama sekali tahu. Tapi kalau itu sudah jadi isi hati kita, pasti akan kelihatan. Misalnya ya, antara orang yang ikhlas dengan orang-orang riya misalnya, yang pamer dengan yang tulus, itu mungkin tampilannya rasanya mirip-mirip saja. Tapi tetap akan kita bisa mendeteksi, kita bisa merasakan, oh yang ini tulus, yang sana tidak tulus. Mungkin lewat gayanya, gesturnya, pilihan katanya, itu secara tidak sadar pasti akan kelihatan. Itu yang dimaksud mastudi'a fi ghaibis saroir. Orang itu kalau dalamnya berkualitas, insya Allah nanti keluarnya juga, entah dia sadari atau tidak, pasti juga berkualitas. Tapi kalau dalamnya rusak, ya keluarnya nanti pasti akan rusak juga. Ini mungkin kalau di psikologi mungkin ada hubungannya dengan, kalau di psikoanalisis itu kan kita tahu ada namanya bawah sadar. Hal-hal yang kita sembunyikan. Sementara ada aspek sadar yang kita tampakkan. Tapi seperti katanya Sigmund Freud, bawah sadar itu sebenarnya diam-diam lebih sering mengendalikan kita, lebih sering nyetir kehidupan kita. Nah, meskipun kita tidak sadar, meskipun kita ingin menyembunyikannya. Baik, mungkin melalui cetusan-cetusan kata yang tidak sengaja, mungkin melalui guyonan-guyonannya, mungkin melalui itu kok disamarkan lewat itu, tapi orang tetap bisa mendeteksi apa yang ada di dalam diri. Nah, kalau dalam tasawuf nanti diarahkan, misalnya hati kita ini jernih, hati kita itu dipenuhi cinta pada Allah, ya insya Allah nanti akan kelihatan keluar. Mungkin wajah kita jadi berseri-seri, tutur kata kita jadi lembut, tidak kasar, lebih ridho, lebih rela menghadapi apapun ketetapan Allah. Itu pasti akan kelihatan di luarnya. Meskipun kita tidak secara sengaja acting begitu. Jadi hari ini kan banyak kita menyebut orang-orang hari ini banyak actingnya, banyak
pencitraan saja, palsu saja. Tapi disadari atau tidak, apapun yang ada dalam diri kita itu mesti tersebar keluar. Meskipun mungkin tidak kita tampakkan secara vulgar, secara apa adanya. Ada istilah, mungkin kita sering dengar ya, ada istilah vibrasi, ada istilah frekuensi, ada istilah aura. Ini mungkin tidak bisa dilihat langsung, tapi kita rasakan. Sama kayak kita dekat orang yang sedang marah misalnya. Mungkin orang ini mati-matian ingin menahan rasa marah di hatinya. Tapi ya mesti terasa saja oleh kita yang di dekat dia. Jadi itu yang dimaksud mastudia fi ghaibis saroir zoharo fi syahadati dzawahir. Tidak mungkin orang bisa menyimpan rahasia tertentu dalam hati yang sama sekali tidak kelihatan. Pelan-pelan nanti akan kelihatan. Mungkin bisa disembunyikan sebentar, tapi pasti akan merembes keluar. Nanti dalam tasawuf ada banyak analogi yang dihubungkan dengan benih dan pohon. Cara berpikirnya begini, apa yang kita tanam, apa yang kita masukkan dalam tanah, itu kan kayak kita sembunyikan. Pada akhirnya juga akan tumbuh, akan terlihat ke permukaan. Ada lagi yang menggunakan analogi parfum. Parfum itu, meskipun kita tutup-tutupi botolnya parfum itu, biar baunya tidak menyebar kemana-mana, tapi ya tetap pada akhirnya orang akan sedikit-sedikit bisa membau aromanya. Nah ini mastudia fi ghaibis saroir zoharo fi syahadatin dzawahir. Maka kadang-kadang kita itu tidak perlu orangnya ngomong sendiri atau melakukan sendiri, kita bisa mendeteksinya. Kalau dalam ilmu komunikasi, ada cabang ilmu komunikasi itu namanya cabang kinesik. Cabang kinesik itu cabang ilmu komunikasi nonverbal. Yang ini kita melihat orang, memahami orang itu dari gerakan tubuhnya, dari ekspresi wajahnya, mungkin gestur tangannya. Jadi tanpa harus orangnya cerita, itu kita bisa melihat dari gerak tubuhnya, dari cara dia ngomong, pilihan kata, ekspresi wajahnya. Mungkin kalau ada kasus-kasus kan kadang-kadang di TV itu diundang orang yang ahli mikro ekspresi, ahli kinesik. Ini kok gesturnya begitu ya, misalnya Pak pejabatnya waktu diwawancara. Ini dia sedang marah, menyembunyikan sesuatu atau apa, itu kelihatan. Itu namanya kinesik. Jadi sebenarnya ini sangat ilmiah, tidak hanya dipahami terbatas di bidang sufistik. Kalau teman-teman belajar filsafat juga nanti ada semiotika, tapi semiotika tubuh. Jadi tokohnya misalnya Charles Peirce atau Roland Barthes, itu dia punya teori namanya semiotika tubuh. Bahwa apapun yang kita ekspresikan melalui tubuh kita, itu sebenarnya sifatnya tanda-tanda, simbol-simbol. Ketika kita marah misalnya, mungkin tidak sadar, tangan kita menggenggam, wajah kita mengeras, mata kita melotot, itu semuanya sifatnya simbolik. Ini namanya semiotika tubuh. Baik, jadi ternyata ilmiah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Maka apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hikmah yang ke-28 ini? Yang pertama, pura-pura kita, acting kita, pencitraan kita, mungkin untuk sementara tidak akan ketahuan. Tapi percayalah, lama-lama juga orang akan tahu apa aslinya kita. Oleh karena itu, yuk kita mulai hidup yang lebih serius, lebih otentik, lebih hakiki, tidak hanya palsu saja, tidak hanya pencitraan saja. Ayo tidak kita habiskan waktu hanya untuk tampilan luar kita saja. Jadi mari kita lebih serius, lebih apa adanya, lebih otentik. Mari juga kita fokus perbaikan hati.
fokus membersihkan niat, membersihkan jiwa, membersihkan batin. Karena dari batin itulah nanti akan terpancar keluar. Kalau batinnya rusak, kotor, ya akan terpancar keluar, rusak dan kotor itu. Mungkin teman-teman masih ingat juga ya, satu hadis yang terkenal sekali ketika Rasulullah bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa dalam tubuh ini ada segumpal daging. Yang kalau dia baik, kita baik seluruhnya. Kalau dia rusak, maka rusaklah seluruh diri kita. Dan segumpal daging itu ala wahyal qalb, dan itu hati. Jadi ternyata kunci baik buruknya diri kita tidak di luar, tapi di dalam yang namanya hati. Itu kan, hati rusak itu kan tidak kelihatan. Secara rohani ya, bukan kok sakit liver atau apa. Tapi nanti akan kelihatan manifestasinya. Kelihatan apa yang ada di dalamnya. Baik, jadi ini yang dimaksud oleh hikmah ke-28. Dan sih banyak kisah-kisah tasawuf ya yang arahnya ke sini. Yang masih saya ingat itu misalnya ada kisah Syekh Ibrahim bin Adham yang dulu pernah kita bahas ya. Syekh Ibrahim bin Adham itu ada cerita satu ketika beliau ini masuk ke pasar. Tapi pasar yang rame itu, ketika beliau masuk ke sana, jadi hening, jadi tenang. Padahal beliau hanya lewat saja. Ini karena memang aura beliau ya, kalau bahasa kita hari ini, frekuensi beliau sangat menenangkan. Sehingga begitu beliau lewat saja, itu rasanya kita ikut dingin, ikut tenang. Nah ini yang dimaksud ya, kalau batinnya sudah damai setenang itu, dia tidak perlu ceramah, tidak perlu teriak-teriak minta orang damai. Hadirnya saja mendamaikan, membuat kita dingin. Teman-teman mungkin sering ketemu orang-orang tertentu yang agung, yang jenisnya seperti ini. Dia tidak perlu harus pakai berlelah-lelah ngasih tahu, berlelah-lelah menasihati. Hadirnya saja menenteramkan. Seperti kisahnya Syekh Ibrahim bin Adham tadi. Bahkan ada cerita dari Robiah Al-Adawiyah itu. Beliau ini unik, sebelum beliau menjadi sufi besar, kan ada kisah beliau ini jadi budaknya seseorang yang kemudian dimerdekakan. Dimerdekakan karena majikannya, tuannya, itu melihat Robiah ini sholat malam, dan di tempat dia sholat malam itu terang sekali cahayanya, padahal tidak ada lampu yang menerangi. Tapi di tempat beliau ibadah malam itu rasanya kok terang. Terus tuannya ini jadi kagum, jadi heran waktu ditanya pada Robiah, wahai Robiah, itu cahaya apa? Jawabannya Robiah, ini bukan karena saya, ini karena Allah saja, dan ini sebenarnya pantulan dari hatiku yang selalu mengingatnya. Ini perwujudan verbalnya, ini kata Robiah. Jadi hadirnya saja membawa cahaya, membawa terang. Saya lupa baca di kitab mana. Tapi ada cerita seperti ini. Ini mungkin bisa kita pakai ya sebagai ilustrasi untuk memahami mastudi'a fi ghaibis saroir dzoharo fi syahadatit dzawahir. Baik, sudah dapat satu. Kita lanjutkan biar malam ini bisa dapat agak banyak. Agak panjang. Hikmah ke-29. Al-hikmatut tasi'atu wal ishrun. Tana'ani syattani baina mayyastadillu bih au yastadillu alai. Syattani, dua hal yang berbeda antara orang yastadillu bih, yang menjadikan Allah sebagai dalil atau dasar, au yastadillu alai,
atau orang yang mencari dalil atas Allah. Nah, ini perbedaan dua tipe orang. Jadi ada orang yang levelnya dia ini orang yang sudah menjadikan Allah sebagai dalil. Jadi memahami segala sesuatu diawali dari Allah. Tapi ada orang sebaliknya, yastadillu alai. Orang yang masih mencari-cari dalil untuk sampai kepada Allah. Al-mustadillu au yastadillu alai. Dijelaskan. Al-mustadillu bihi arafal haqqo li ahlihi. Orang yang menjadikan Allah sebagai dalil mengenal kebenaran arafal haqqo li ahlihi karena pemiliknya. Jadi langsung diawali dari pemilik kebenaran itu, yaitu Allah. Fa'athbatal amro, maka dia meneguhkan segala urusan min wujudi aslihi, dari wujud asalnya, yaitu Allah. Wal istidlalu alaih, dan orang yang masih mencari dalil atas adanya Allah min adamil wusuli ilaihi, karena dia belum sampai. Jadi orang yang masih cari-cari dalil, cari argumen, cari alasan apakah Allah itu memang ada, Tuhan itu pasti ada, ya memang makomnya dia masih di situ. Dia memang belum nyampe. Jadi min adamil wusuli ilaihi. Wa illa famata woba hatta yastadillu alai. Kalau begitu, illa itu ya kalau tidak demikian, famata woba. Kapan Allah itu tidak ada? Hatta yastadillu alai. Sampai dicari-cari dalil untuk menegaskannya, untuk menunjuk kepadanya. Wa mata ba'uda, dan kapan Allah itu jauh, hatta takunul athara hiyallati tusilu ilai, sehingga bekas-bekas atau jejak-jejak ciptaannya dijadikan jalan untuk sampai padanya. Jadi ini kalau dimaknai pelan-pelan ya secara utuh. Sungguh berbeda antara orang yang sudah menjadikan Allah sebagai dasar, sebagai dalil. Jadi maksudnya ini orang tipe yastadilu alaih ini memahami sesuatu karena Allah. Allah sebagai dasarnya. Mengapa ada saya manusia? Karena ada Allah. Mengapa ada alam? Karena ada Allah. Jadi pertanyaannya ini karena dia sudah sampai pada Allah. Dalilnya Allah. Tapi ada orang tipe kedua, yaitu al-mustadillu alaih. Kalau tadi ya mustadillu bih, yang pertama ada orang mustadillu alaih. Orang yang istidlal alaih adalah orang yang belum sampai kepada Allah, karena itu dia masih mencari-cari jalan untuk sampai pada Allah. Misalnya melalui ciptaannya, melalui alam semesta ini, dan lain sebagainya. Jadi ini dua tipe manusia. Ada yang sudah sampai pada Allah, ada yang belum. Yang sudah sampai pada Allah, ya memahami segala sesuatu dengan dasar Allah. Jadi kita melihat apa saja itu diawali dari kesadaran kita tentang Allah. Ini namanya orang yang mustadillu bi. Yang kedua ada orang yang mustadillu alaih. Orang ini belum sampai pada Allah, maka dia
mencari-cari dalil, mencari-cari argumen untuk sampai pada Allah. Ini dua tipe. Nanti ada begini, ini mungkin lebih mudah ya menjelaskan. Ada tipe orang awam, ini lagi-lagi khas ya Imam Ghazali. Ada tipe mutawasid, ada tipe arif. Ini berhubungan dengan rima ke-29 ini ya. Kalau tipe orang awam, itu dia mencari Allah, ingin mengenal Allah melalui ciptaannya. Melihat matahari, melihat gerhana, melihat keteraturan alam, kemudian menyimpulkan pasti ada penciptanya. Di sini akal digunakan, logika digunakan. Masih bergantung pada dalil luar. Jadi dalil di luar diri. Nah, ya memang ayatnya ada sih, ada beberapa ayat yang di level ini, mustadil alaih ini. Jadi ayat yang isinya bahwa alam semesta ini bisa jadi bukti adanya Allah. Misalnya sanurihim ayatuna fil afaqi dan seterusnya. Ini tipe orang awam. Nanti ada tipe kedua. Kalau tipe kedua, dia ini lebih dalam. Dia melihat di balik setiap ciptaan ada Allah. Nah, ini jadi kemarin ada banyak yang lihat alam, lihat semesta ini di baliknya ada Allah. Apakah jalaliyahnya, apakah jamaliyahnya? Ini kayak mutawasid, kayak tengah-tengah. Kalau awam tadi, Allah itu ada di mana jauh, tapi kemudian kita cari melalui ciptaannya. Jadi kalau di yang kedua ini, Allah itu ada di balik alam semesta ini, kita melihat apapun, terus kita sadar hadirnya Allah. Ini orang yang semakin dalam ilmunya, semakin dalam imannya. Ini level 2 mutawasid. Level 3 ada orang-orang arif. Kalau orang-orang arif ini, tadi ya, orang yang mustadillubi, orang yang sebaliknya menjadikan Allah sebagai bukti segala sesuatu. Allah lah yang wujud, Allah lah yang nyata. Kalau orang awam akan bilang ada alam, maka pasti ada Allah. Kalau orang-orang arif akan bilang ada Allah, maka alam ini jadi masuk akal adanya. Karena Allah penciptanya. Jadi yang mustadillu bih diawali dari Allah semuanya. Tapi kalau yang mustadillu alaih kebalik. Yang mustadillu alaih itu awam. Awam itu yang alam ini bukti hadirnya Allah. Ya masing-masing nanti ada dasarnya. Ya kita ada di mana saja masih lumayan. Awam itu pun ya masih luar biasa karena nanti tetap sampai pada Allah. Karena nanti ada orang-orang yang tidak sampai ke sana perjalanannya. Tidak di mustadillu bi, juga tidak di mustadillu alaih. Oke, untuk memudahkan ya, saya ilustrasikan dengan cerita saja. Ini ada cerita sufi lagi ya. Ini 3 orang sufi lagi. Saya kembali ke Ibrahim bin Adham. Satu ketika ada orang bertanya pada Syekh Ibrahim bin Adham ini. Orang tanyanya begini, wahai Syekh, apa dalilnya bahwa Allah itu ada? Mungkin karena Syekh ini melihat yang tanya ini levelnya masih awam. Terus beliau jawabnya begini, kalau engkau mendengar suara langkah unta, bukankah itu bukti adanya unta? Kalau engkau melihat jejak unta, bukankah nanti akan membawamu pada unta? Nah, terus dilanjutkan begini, bagaimana mungkin, kata Syekh Ibrahim bin Adham,
Bagaimana mungkin langit yang penuh bintang, bumi yang luas, lautan yang dalam, tidak bisa membawa kita pada Allah. Padahal suaranya unta saja membuat kita yakin untanya pasti ada. Kita lihat jejaknya unta saja, kita menyimak ini pasti ada. Tidak mungkin lah itu, tidak masuk akal. Ada jejaknya, ada suaranya, kok untanya tidak ada. Tapi kenapa ketika kita melihat langit, bumi, laut yang luar biasa ini tidak bisa membawa kita menyimpulkan Allah itu ada, pencipta ini semua ada. Nah ini gaya awal ya, karena mungkin yang tanya pada Syekh Ibrahim bin Adham ini orang-orang di level uh, mustadillu bi, mustadillu alaih, orang-orang yang masih awam. Nah ini cerita pertama. Ada lagi cerita kedua yang masih saya ingat. Cerita ini dari Syekh Bayazid Bustami. Pertanyaannya sama. Jadi ada orang bertanya pada Syekh Bayazid, wahai Syekh, apa dalilnya adanya Allah? Jawabannya Syekh Bayazid agak beda dengan jawabannya Syekh Ibrahim bin Adham. Syekh Bayazid jawabnya begini, andai Allah itu gaib, maksudnya gaib itu tidak terjangkau, tentu kita butuh dalil. Tetapi Allah itu selalu hadir dan nyata dalam hidup kita. Pengaruhnya sangat terasa, hadirnya Allah itu. Jadi, apakah yang seperti ini perlu dalil, kata Syekh Bayazid? Justru yang butuh dalil itu keberadaan dirimu, kata Syekh. Jadi, kalau Allah itu wajibul wujud, pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Justru yang harus dipertanyakan kita, wong kita ini makhluk yang bisa ada, bisa tidak. Keberadaan kita sifatnya mungkin saja. Jadi kebalik kalau kita tanya, apa dalil kita atas adanya Allah? Mungkin ya dalilnya tidak perlu panjang-panjang, wong hadirnya kita semua alam semesta tadi kan ya bukti adanya Allah. Justru yang meragukan kita ini loh, kita ini ada beneran atau enggak? Wong kita dulu tidak ada, terus diadakan, kemudian besok tidak ada lagi. Ini menurut saya Bayazid yang lebih penting. Ini mungkin khas seperti yang kedua tadi ya, bahwa di balik alam semesta ini ada Allah. Kalau tidak ada Allah, segalanya tidak akan ada. Cerita kedua, ini level mutawasid. Nanti ada level 3 yang orang arif tadi ya, orang levelnya sudah dalam, yang diawali dari Allah. Cerita lagi-lagi dari Sayyidah Robi'ah Adawiyah. Ada yang tanya sama pada Robi'ah, wahai Robi'ah, apa dalil adanya Allah? Jawabannya Robi'ah mungkin mirip ya dengan Syekh Abu Yazid. Aku tidak pernah kenal Allah lewat dalil. Aku mengenal Allah melalui Allah juga. Di'araftu Rabbi bi Rabbi. Bagaimana mungkin Allah memerlukan sesuatu di luar dirinya untuk memperkenalkan dirinya? Kalau orang arif itu ya dia memang sudah dekat dengan Allah, sudah menghayati, mengalami Allah secara dalam hidupnya, ya itulah bukti yang paling sahih, paling dalam tentang adanya Allah. Jadi tidak perlu mencari dalil keluar. Kita sudah merasakan hadirnya Allah dalam hidup ini. Kadang disebut lauk, rasa yang mendalam atas hadirnya Allah. Baik, teman-teman, di hikmah yang ke-29 ini kita dikenalkan dengan dua tipe orang. Yang pertama, orang yang sudah sampai pada Allah, sudah kenal Allah, jadi dia tidak perlu lagi dalil dan bukti tentang adanya Allah. Justru dia memahami segala sesuatu diawali dari Allah. Bahwa segala sesuatu itu tentu saja ada karena adanya Allah. Ini tipe
mustadillu bih. Kemudian ada tipe kedua. Tipe kedua ini belum sampai kepada Allah. Dia masih mencari dasar, mencari argumen, mencari dalil untuk menegaskan adanya Allah. Mungkin lewat ilmu ini, filsafat itu, dan lain sebagainya. Tidak salah karena orang ini masih di perjalanan. Namanya mustadillu alaih. Orang yang masih perlu dalil atas adanya Allah. Nah, kita ada di mana ya? Silahkan teman-teman merenung lagi ya. Tapi kemungkinan, mungkin banyak yang hadir malam hari ini, para akademisi banyak berposisi di mustadillu alaih. Kita masih mencari-cari dalil, argumen, dasar untuk menegaskan adanya Allah. Baik, kita lanjutkan. Biar gak banyak malam hari ini. Oke, sekarang al-hikmatus salasun. Hikmah yang ke-30. Nah, hikmah ini kutipan ayat yang beliau ambil. Surat At-Tolak ayat 7. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Kemudian sebenarnya ya itu dipotong oleh tafsir beliau al-wasiluna ilai wa man qudira alaihi rizquhu as-sairuna alai. Dua tipe lagi ya. Tadi kita kenal orang mustadillu bih dan mustadillu alai. Sekarang beliau memperkenalkan lagi dua tipe manusia, yaitu wasiluna ilaih dan sairuna ilaih. Menggunakan dasar surat At-Tolak ayat 7. Itu lengkapnya ya. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Lengkapnya ya, surat At-Tolak ayat 7. Nah, kita lihat gimana tafsir versi Syekh Ibnu Athaillah. Sebenarnya ayat ini tentang berinfak, tentang bersedekah sesuai kemampuan. Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah orang yang lapang rizkinya berinfak sesuai kelapangannya itu. Inilah ciri orang yang sudah wusul, wasiluna ilaih. Kemudian wa man qudira alaihi rizquh, itulah sairuna ilaih. Jadi orang yang sedang disempitkan rizkinya oleh Allah, itu kelompok orang yang wasiluna ilaih. Ya, jadi saya bilang nih, ayat ini sebenarnya bicara tentang menafkahi keluarga, menafkahi anak istri setelah berpisah sebenarnya. Cuma beliau menafsirkannya dengan tafsir sufistik. Jadi makna isyari versi Syekh Ibnu Athaillah. Tafsir sufi itu dikenal sebagai tafsir isyari. Ayat liyunfik dzu sa'atin min sa'atih ditafsirkan beliau, orang yang punya kelapangan, keluasan, itu maksudnya kelapangan rohani, keluasan rohani. Dan orang yang punya keluasan rohani ini kan orang yang sudah sampai pada Allah. Orang yang sudah musyahadah, orang yang sudah ma'rifat pada Allah. Itulah liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Usul. Dia dapat banyak makom, dia makomnya tinggi, ya di makom tinggi inilah dia disebut usul. Nah, orang yang di makom tinggi tentu saja tidak boleh hanya berhenti di situ. Dia harus berbagi, dia harus berinfak, memberi nafkah pada sesamanya. Tidak boleh egois.
Tidak boleh ingin jaya sendiri, pinter sendiri, hebat sendiri. Dia sudah dirizki oleh Allah dengan kelapangan rohani, ketinggian rohani yang luar biasa. Ya saatnya kemudian dia berbagi. Yang merasa makrifat, musyahadah, dan lain sebagainya. Itulah yunfik lu sa'atin min sa'atis. Sementara orang-orang yang kudiro alaihi rizku, ini orang yang masih dalam perjalanan, belum nyampe ketinggian, masih sempit jalannya, masih di proses suluk. Ya orang-orang seperti ini beramalnya tentu saja sesuai dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya. Itu nanti di ayat selanjutnya, fal yunfik mimma atahullah, sesuai dengan pemberiannya Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak maksa untuk seseorang berbagi dengan yang tidak dia miliki. Jadi yo berbagi itu yang selevel kita saja, yang dia miliki saja. Nah, kalau orang misalnya yang wusul tadi, wasilun tadi, berbaginya ya hal-hal yang mungkin yang luar biasa, mungkin jadi mursyid, mungkin nonton perjalanan spiritual orang lain, masuk ke toreko dan lain sebagainya. Tapi yang kita ini, yang orang biasa, yang masih di perjalanan, ya kita berbaginya selevel kita lah. Yang bisanya hanya ngaji juz amma, ya berbagi ngajar juz amma. Bisanya ikro ya berbagi ngajar itu. Ini orang yang sairuna alai, belum wusul tapi masih dalam proses. Tapi dalam proses itu pun, perjalanan itu pun sudah banyak pemberiannya Allah. Itu pun tidak boleh pelit. Jadi tidak boleh ingin enaknya sendiri, ya bagi-bagilah. Meskipun anugerahnya tidak sebesar orang-orang yang sudah wusul. Karena memang Allah tidak menuntut hambanya selain sesuai kapasitasnya. Apalagi yang sudah wusul. Orang yang sudah wusul tidak boleh kikir, tidak boleh pelit. Dia harus luas hatinya untuk nuntun, untuk bimbing yang lain dan lain sebagainya. Saya tiba-tiba teringat dulu ngaji filsafat awal itu kita pernah membahas Mulla Sadra. Mulla Sadra itu punya konsep Al-Asfar Al-Arba'ah, 4 perjalanan. Jadi kita ini dalam hidup ini itu sebenarnya ada 4 rute perjalanan. Dari sair sampai wusul, kemudian kembali lagi berbagi pada umat, itu ada fase 4. Semoga pas yang saya ingat ini ya. Nanti kapan-kapan teman-teman dicek lagi ya di sesi Mulla Sadra. Perjalanan pertama kita adalah sair minal kholq ilal haq. Jadi perjalanan dari makhluk menuju Tuhan, menuju al-haq, dari makhluk menuju al-haq. Jadi ini kita menuju Allah, karena perjalanan kita itu kan ilaihi roji'un. Ini perjalanan pertama, minal kholq ilal haq. Meninggalkan realitas, melampaui batas menuju yang tak terbatas. Kita beribadah, kita beruzlah, kita berzuhud, kita melakukan amaliyah ini, amaliyah itu, demi mendapatkan ridhonya Allah. Itu perjalanan minal kholq ilal haq. Setelah itu kita sampai. Tapi di dalam sampai itu, kita ada di perjalanan kedua, yaitu sair bil haq fil haq. Perjalanan kedua di Mulla Sadra. Bil haq itu perjalanan dengan Tuhan, dengan al-haq fil haq, di dalam al-haq. Karena kita sudah sampai, ya kita menikmati Allah dalam tanda petik. Kita merasakan zauk, kita merasakan dahsyatnya pengalaman kita dekat dan bersatu dengan Allah, memahami samudra hakikat. Ini perjalanan kedua.
perjalanan di dalam Allah. Ini para sufi yang sudah mencapai wusul, puncak perjalanannya. Ini perjalanan kedua, sair bil haq bil haq. Kemudian masuk ke perjalanan ketiga, sair minal haq ilal khalq. Nah, ini perjalanan kembali ini. Minal haq dari Tuhan ilal khalq. Kita kembali lagi ke makhluk. Ini berhubungan dengan liyun fikzu saati min saati ini. Jadi saatnya kita kembali berbagi. Kita sudah memuncak kedekatan kita dengan Allah. Saatnya kembali ke alam lagi, ke masyarakat lagi. Dengan batin yang sudah sangat dekat dengan Allah, kita membawa Allah ke tengah masyarakat. Menghadirkan Allah di tengah masyarakat. Nah, ini sair minal haq ilal khalq. Yang tadinya kita asyik maksud bersama Allah, sekarang kita kembali mengajak sesama kita untuk juga bisa melakukan perjalanan mendekat pada Allah. Perjalanan ketiga. Kemudian ada perjalanan keempat, sair fil khalq bil haq. Ini perjalanan keempat ini kita sudah di tengah-tengah makhluk. Mungkin ada yang ngajar, mungkin ada yang kerja ini, aktivitas itu, tapi bil haq. Di bil haq itu dengan Tuhan, dengan bekal kesadaran ilahiyah. Ini perjalanan terakhir sudah. Sair fil khalq bil haq. 3 perjalanan sebelumnya, proses pembersihan diri, proses takholli, takhalli, tajalli, dan pada akhirnya sair fil khalq bil haq. Perjalanan di dalam ciptaan, di tengah masyarakat, di alam semesta, tapi membawa kesadaran ilahiyah, membawa Tuhan di sana. Berlayar untuk kembali lagi menuju Tuhan, menuju ilaihi roji'un. Baik, ini hikmah yang ke-30. Sekarang kita lanjutkan. Jadi kita sekarang punya 2 kategori manusia, al-wajiluna ilai dan as-sairuna ilai. Jadi di kategori 29 kita punya al-mustadillu bih dan mustadillu alai.